Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Tipayun sapertos biasa sataacan urang ngaos mangga urang nyanggakeun puja sinareng puji syukur ka hadirat Allah Subhanahu wa taala anu alhamdulillah dina danget ayeuna dina wengi ayeuna urang masih tiasa bermuwajahah sasarengan di tempat anu mulia ieu, anu mudah-mudahan orang sadayana kenging rahmati Allah Subhanahu wa taala. Anu salajengna anu jelas teu khilaf, mudah-mudahan shalawat sinareng salam pamugi senantiasa dicurahkeun ka junjungan urang sadaya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka para keluargina, ka para sahabatna, ka para tabi'in, dan mudah-mudahan orang sadayana termasuk kana golongan umat anu soleh terus soleh, anu kenging syafaat jaga yaumil akhir, amin ya rabbal alamin. Iris teh Pak? Aduh, lumayan ya. Tema bahasan di wengi ayeuna itu salah sawiosna perkawis salat Jumat ya. Tetapi dikawitan ku sababaraha pembahasan anu kapungkur di minggu anu lalu, perkawis beberapa hal ya. Masih emut Pak? Masih emut sudah ini ya, sudah lenyap ya bersama dinginnya malam ya. Ya, review minggu lalu Pak, bahwa kalau ada pernyataan misalnya kita langsung menuju ke sunnah dan Al-Quran gitu. Al-Quran dan hadis itu tidak sepenuhnya keliru, akan tetapi memahami hadis secara sporadis gitu, secara tidak dengan ilmunya, itu adalah sebuah kekeliruan. Jadi misalnya kata pendapat 4 mazhab A misalkan, kemudian dibenturkan dengan hadis riwayat dari Bukhari dan Muslimnya seperti ini gitu ya. Itu seperti dibenturkan. Padahal kalau kita belajar tentang ilmu hadis, dalam ilmu hadis ada yang namanya sanad. Sanad itu adalah runtutan keilmuan yang diperoleh. Misalkan saya belajar, saya mendapatkan innamal a'malu binniyah. Nah, misalkan begitu. Nah, itu hadis itu didapat dari mana gitu. Dari gurunya siapa? Gurunya itu dari mana? Dari mana? Dari mana? Nanti tersambung sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau kita lihat sejarah, Imam Muslim yang sering atau yang merupakan ahli hadis, yang banyak meriwayatkan hadis, itu ternyata ditemukan adalah muridnya Imam Bukhari. Yang kita biasa dengar kan, Imam Bukhari dan Muslim. Itu adalah guru dan murid. Itu. Kemudian Imam Bukhari gurunya siapa? Ternyata ditemukan gurunya adalah Imam Ahmad bin Hambal yang kita kenal dengan Imam Hambali. Imam Hambali kemudian mendapatkan ilmu hadisnya dari siapa? Ternyata ditemukan gurunya adalah Imam Asy-Syafi'i. Nama lengkapnya Idris bin Muhammad. Kemudian Imam Asy-Syafi'i ternyata banyak mendapatkan ilmu hadis, langsung gurunya adalah Imam Malik bin Anas yang kita kenal dengan mazhab Maliki, Imam Malik.
Kemudian Imam Malik itu sejaman dengan namanya Imam Hanafi. Imam Hanafi ini juga sejaman dengan Imam Malik. Nah, Imam Malik ini mendapatkan ilmu hadis dari siapa? Gurunya namanya Abu Maslamah. Abu Maslamah dari siapa? Abu Sinan. Abu Sinan dari siapa? Al-A'raj. Al-A'raj dari siapa? Dari Abu Hurairah. Abu Hurairah dari siapa? Langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim yang kita kenal dengan ahli hadis saat ini pastilah melalui jalur para imam itu. Sehingga kesimpulannya para imam yang kita kenal dengan keempat mazhab ini adalah orang yang merupakan ahli hadis, yang merupakan guru besarnya ahli hadis begitu. Jadi tidak mungkin sebuah fatwa dari keempat imam ini tanpa melalui proses ijtihad. Ijtihad itu memahami Al-Quran dan hadis, kemudian disimpulkan menjadi hukum. Nah, kalau kita sekarang memahami hadis tidak boleh langsung, oh hadisnya begini, berarti kesimpulannya begini, nggak bisa. Ijtihad itu tidak boleh oleh orang awam. Karena kalau oleh orang awam, maka ijtihadnya itu, fatwanya itu bisa menyesatkan. Maka kata Nabi, di akhir zaman akan ada sekelompok orang yang berfatwa padahal tidak memiliki ilmu, begitu. Yang disebutkan di hadis juhala, jahilun wa juhala, sudah membodoh dan menyesatkan, begitu. Itu ya. Jadi sekali lagi, pada saat kita mengatakan Imam Bukhari dan Imam Muslim adalah seorang ahli hadis, itu sebetulnya adalah murid dari beberapa imam yang tadi saya sebutkan. Jadi keilmuannya tidak melebihi dari beliau-beliau. Nah, kemudian yang kemarin juga disebutkan begini, kalau seandainya sholat Idul Fitri dan Idul Adha ada di hari Jumat, gitu ya kemarin ya. Ada pengalaman dari beberapa jamaah dan memang termasuk kami dulu ya di kampung, apakah tetap masih melaksanakan sholat Jumat atau langsung tidak gitu, tidak sholat Jumat, masih tetap atau tidak perlu sholat Jumat. Nah, pengalaman kemarin yang disampaikan oleh Pak Imam adalah tidak sholat Jumat ya. Sehingga Pak Imam mencari-cari masjid yang melaksanakan sholat Jumat. Fatwa ulama bahwa tetap dilaksanakan sholat Jumat. Tidak dilaksanakan itu dulu kisahnya adalah pada saat datang ke Mekah itu orang Badui yang perjalanannya membutuhkan waktu yang lama. Kalau bolak-balik setelah sholat id itu berarti perjalanannya itu mungkin sehari sebelumnya Pak, atau jam 3 kalau sekarang itu jam 2, karena saking inginnya ke Mekah bertemu dengan Nabi, kemudian ke Madinah bertemu dengan Nabi dan sholat bersama, mereka rela berjalan jauh berjam-jam hanya untuk sholat. Bayangkan kalau kemudian setelah sholat id balik lagi, kemudian kembali lagi ke kota. Bisa dibayangkan itu repotnya mereka. Maka kemudian di situ disebut dengan rukhsah. Rukhsah itu adalah keringanan di dalam agama, boleh tidak sholat Jumat ketika keadaannya seperti ini. Begitu. Tetapi kalau kita di kota, ayah mobil, mobilnya serara ya kan ya, motor ayah, paling minim sepeda, itu sudah bisa Pak, sehingga itu tidak berlaku lagi. Begitu. Atau yang kedua misalnya pada saat berbarengan juga dengan kurban, ya kurban. Dulu itu kebayang, pernah saya sampaikan kemarin ya, dulu itu kebayang Pak, saat di zaman Nabi itu yang berkurban bukan puluhan, kalau kita baru berapa kemarin ya, cuman sebelah berapa, 12 ya? Total, misalkan 12 ekor. Zaman Nabi kan ratusan Pak. Nabi sendiri setiap tahun berkurban berapa? 100 ekor unta, bayangkan itu baru unta, belum domba, belum sahabat-sahabat yang lain seperti Abdurrahman bin Auf misalkan, kemudian Utsman bin Affan, itu mereka luar biasa, sehingga bisa dibayangkan dengan jumlah orang berbanding dengan hewan kurban. Pada saat seperti itu, bayangkan jam 11, apakah sudah selesai itu kurban Pak? Belokotku getih tah. Jelas akan sangat memberatkan kalau seandainya pada saat itu langsung dilaksanakan sholat Jumat, persiapan belum, waktu itu air juga dari mana, kan susah. Belum ada alat-alat seperti sekarang yang memudahkan dengan teknologi, itu belum ada.
Sehingga kesimpulannya pada saat itu Nabi mengatakan boleh tidak Jumatan diganti dengan sholat duhur. Tetapi statement Nabi ini tidak menghapuskan sholat Jumatnya, hanya rukhsah saja, keringanan saja. Begitu ya Pak. Jadi kesimpulan hukumnya apa? Tetap melaksanakan sholat Jumat. Begitu. Wajib, tetap wajib. Lalu kemudian apalagi? Bagaimana kalau imam membaca surat tidak berurutan, sungsang? Kemarin ya, sungsang. Misalkan dari Alam Nasroh dulu, kemudian Wadduha. Begitu, tidak berurutan, sungsang. Hukumnya tetap sah. Akan tetapi hanya dari sisi adab membaca Quran saja. Karena sudah disusun oleh ulama, mushaf itu berurutan. Sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Huzaifah bin Yaman. Pada saat itu Huzaifah bin Yaman ini bermakmum kepada Nabi SAW dalam sholat malam. Beliau mendengar Huzaifah bin Yaman ini, pertama Nabi membaca surat apa? Al-Baqarah, dilanjut dengan Ali Imran, dan seterusnya. Nah, ini adalah berurutan, sehingga ini menjadi dasar hukum. Membaca surat di dalam sholat itu berurutan. Kalau tidak berurutan bagaimana? Tetap sah. Hanya tidak afdol saja. Ini masalah keafdolan saja. Kemudian bagaimana kalau seandainya makmum saat menjadi makmum itu lupa si imamnya, lupa rakaat sholat, gitu ya. Yang misalkan 4 rakaat isya. Si imam ternyata begitu 3 rakaat langsung tahiyat. Misalkan, bagaimana yang harus dilakukan si makmum? Membaca tasbih. Bagaimana? Subhanallah 3 kali itu. Subhanallah, subhanallah. Anger tak imam, anger. Ente ngadeg deui Pak, anger. Bada salam. Nah, kumaha tah si makmum? Si makmum menambahkan 1 rakaat lagi. Begitu Pak. Jadi kalau seandainya si imam itu 3 rakaat kita yakin, maka harus menambahkan 1 rakaat lagi sebagai pelengkap rakaat. Begitu. Tidak ikut-ikutan salam Pak. Pami misalkan ikut-ikutan salam, dah batal sholatnya. Karena kan baru 3 rakaat. Seharusnya 4 rakaat. Begitu. Kalau 4 menjadi 3. Sekarang bagaimana kalau 4 menjadi 5? kelebihan rakaat. Sakedahna tahiyat. Cuman si imam merasa bahwa karetilu gitu. Nembe tilu ya, padahal menurut jamaah makmum itu sudah 4. Maka yang dilakukan makmum atau jamaah adalah menunggu si imam itu kembali ke posisi tahiyat. Tidak melakukan apa-apa, diam saja. Tidak membaca apapun. Sampai nanti si imam dalam kondisi tahiyat. Paham sampai situ Pak? Nah gitu. Jadi tunggu. Nanti salamnya bareng. Nah kemudian berikutnya adalah yang disebut dengan istikhlaf Pak ya. Istikhlaf teh pergantian imam disebabkan karena uzur atau sesuatu. Nah, istikhlaf namanya tanya Pak. Ketika si imam itu harus ada pengganti. Contoh karena hitut. Itu kemarin dicontohkan ya. Pada saat si imam batal, maka si imam ini mengisyaratkan kepada yang di belakang untuk maju. Caranya ada 2. Ini caranya 2. Satu adalah si makmum itu ke posisi imam. Itu yang pertama. Maju, jelas ke posisi imam. Kalau di sini berarti di sini Pak, tempat imam, maju. Yang kedua adalah cukup maju lebih dari jamaah lain. Selangkah gitu. Cukup begitu. Jadi ada 2 caranya Pak. Boleh langsung ke tempat imam ketika diberitahu, kemudian atau maju sedikit ke depan sebagai penanda bahwa dia menjadi imam. Terus si imam anu batal teh ke mana? Muter ke belakang. Wudhu lagi Pak. Begitu ya. Makmum tidak ikut batal ya. Jadi pada saat seperti itu caranya adalah dengan
Isyarat kemarin Pak ya, di toel. Nah itu, toel yang belakang maju. Paham sampai sini Pak? Mudah-mudahan KMut ya. Kemudian apa lagi Pak? Kemarin masalah tumak ninah ya. Masalah tumak ninah. Kebanyakan kita, kalau perhatikan Pak, ini perhatikan Pak ya, kalau seandainya tumak ninah setelah itidal itu, sami Allahu liman hamidah, gimana pergerakan tangan Pak? Harus diam ya. Nah ini pendapat ulama begini, saya jelaskan Pak ya, mudah-mudahan bisa difahami. Nanti kalau tidak difahami ditanyakan saja. Jadi ada dua pendapat Pak. Yang pertama adalah pada saat setelah i'tidal Allahu Akbar itu posisi tangan bersedekap. Kalau seandainya kita merasa tangan kita itu susah dikontrol, tidak bisa diem, dan ini nggak kerasa nih Pak, ini nggak kerasa, goyang terus. Sami Allah, contohkan Pak-nya, Sami Allahu liman hamidah. Ini batal Pak, karena tidak tumaninah. Nanti saya sebutkan. Di dalam kitab Fathul Qorib disebutkan, katanya begini, hal-hal yang membatalkan sholat ini salah satunya wal amalul kasirul mutawali. Wal amalul kasirul itu adalah mengerjakan sesuatu secara berurutan, banyak, yang di luar gerakan sholat. Contoh misalkan garuk. Kalau garuk sekali begini Pak, ini tidak batal. Tapi kalau begini 3 kali secara berurutan, ini batal. Namanya mutawali di ilmu fikih. 3 kali berurut-urutan mengerjakan pekerjaan di luar gerakan sholat. Begitu, 3 kali, 1, 2, 3, atau sekali tetapi banget. Garuk. Kalau mereka getihan, wah, rosa. Tangan kiri, tangan kanan. Sama aja. Iya. Nggak ada yang namanya. Kalau 3 kali tapi beda gerakan. Contohnya gimana Pak? Sama. Sami Pak. Mutawali. Misalkan begini, 1, 2, 3, itu sama mutawali. Mutawali itu tadi apa? Wal amalul kasir. Mengerjakan pekerjaan yang banyak. Dalam istilah fikih Pak, dalam istilah bahasa Arab ya, yang disebut banyak itu apabila 3. Kalau kita mah banyak itu lebih dari 3 ya. Dalam bahasa Arab itu disebut banyak itu kalau 3 kali. Jadi bedanya, kalau 2 masih sedikit, tapi kalau 3 sudah banyak. Maka disebutkan di sini wal amalul kasir itu adalah pekerjaan banyak yang dilakukan itu berarti berturut-turut 3 kali. 1, 2, 3. Itu sudah batal. Nah, kalaupun mau itu ada tata caranya. Nih Pak ya, ini kalau misalnya gatal nih, gatal itu ini mau beberapa kali nggak apa-apa, tapi ini tidak bergerak, situasi ini nggak bergerak, begini, atau ditekan gini aja, walaupun lama ini tidak bergerak kan posisinya, diam aja, begitu. Jadi ada tekniknya nggak? Kan begitu ya, kalau ada nyamuk atau lalat gitu, biasanya begitu. Yang saya perhatikan, padahal ada tekniknya. Apalagi begini Pak, ada di kita ini saya perhatikan, yang tidak mau diam si tangannya. Coba deh perhatikan. Ada di jamaah kita, itu tidak mau diam. Udah begini ada aja gitu gerakan itu. Itu batal, mutawali namanya. Wal amalul kasir. Kenapa Pak? Iya kalau gatal, ada tekniknya Pak. Sami Pak. Diam Pak, begini Pak. Nah ini tidak batal, meskipun beberapa kali tuasnya ini diam, begini. Ini tidak batal. Yang membatalkan begini Pak, ini sudah mutawali ini. Atau sekali tapi garukannya kencang, nah itu batal. Tuh ada tekniknya Pak, ada ilmunya. Ya tadi kayak bilang beberapa tempat Pak, sini. 3 kali itu tidak disebutkan satu tempat atau yang lain. Di waktu yang bersamaan. Iya. Iya. Kecuali ada jeda. 1.
Dua. Satu rakaat. Itu dalam satu rakaat. Jadi maksimalnya adalah 3 kali berturut-turut. Gitu ya. Paham Pak? Ada pertanyaan sampai sini? Dalam satu rakaat. Dalam satu rakaat. Maksudnya si ininya kayak si angkanya meriset gitu Pak ya. Rakaat kedua. Itu dalam konteks satu gerakan, tidak dalam konteks satu sholat. Dalam konteks satu sholat keseluruhan, tidak dalam satu rakaat. Kalau rakaat kedua begitu ya begitu lagi hukumnya. Tidak misalnya cuma dalam satu rakaat boleh, terus rakaat berikutnya misalnya tambahan, enggak. Dalam satu rakaat Pak. Maka ilmu ini penting nih Pak. Gerakan di luar sholat itu tidak boleh. Nih ya, saya ulangi nih Pak. Dalam fikih itu tidak boleh ada gerakan lain selain gerakan sholat. Nggak boleh. Pengecualian ada hal-hal yang memang mengharuskan. Contoh, umpama nih Pak, umpama. Saya lagi sholat tadi imam. Ya rek rubuh. Umpama gitu. Rek rubuh. Ditahan gitu. Nah ini nggak ada masalah. Posisinya darurat. Atau misalkan ayah naon lah tiang gitu atau apa ya yang kira-kira, atau misalkan ada kalajengking ular di depan, ada tongkat di sini misalkan di pinggir, boleh diusir. terkait ini imam yang batal, misalnya pas sholat subuh atau isya atau maghrib yang dizaharkan, padahal imam tadi baru mulai membaca Fatihah misalnya. Kemudian karena batal dia nyuruh makmum yang di belakang. Ternyata yang dicolek itu nggak mau, nggak berani karena kan wah ini harus jahar nih. Nggak dia diam aja, nggak sanggup. Apakah si imam itu nyolek yang satu lagi misalnya sampai 3 orang kedua juga subhanallah tidak mau juga, karena kan gemper nggak biasa gitu. Nah dalam kasus itu bagaimana? Baik Ya, nuhun. Bisa aja gitu kan? Betul Pak, betul. Atau Pak biasanya di kita maka nanti akan saya jelaskan ya. Umpama yang di depan, yang di belakang imam itu ternyata anak kecil, ya kan? Itu salah satunya. Nah, apabila di toel pertama teh nolak, maka boleh dilanjutkan ke yang lain yang kira-kira. Makanya Pak, pada saat kita mau bermakmum itu, yang 3 orang di depan itu dianjurkan memang yang bisa nanti menggantikan. Itu sudah diri fikihnya begitu. Ini supaya ini tidak terjadi. Dan hukum setelahnya adalah pada saat si imam setelah tadi membaca Fatihah dilanjutkan ke surat. Itu apabila suratnya mampu dibaca diteruskan, maka diteruskan. Qul huwallahu ahad. Misalnya gitu kan. Maka dilanjutkan Allahu somad tanpa membaca bismillah lagi. Tetapi apabila di luar surat, umpama qul huwallahu ahadnya nggak hafal, bisanya inna a'toina, maka bismillah lagi. Bismillahirrahmanirrahim, inna a'toina kal kausar gitu. Kalau ganti surat baru. Kalau masih dalam satu surat bisa mampu lakukan. Begitu. Sampai situ paham Pak ya? Nah, jadi sekali lagi tumakninah di dalam i'tidal ini yang harus banyak diperhatikan. Kalau ruku gimana? Begini kan? Goyang kan? Kalau ruku tuh begini Pak, nih yang sering nih. Allahu Akbar gini Pak nih. Langsung sami Allah. Itu batal Pak. Apakah ada gerakan di dalam sholat rukunya seperti itu? Nggak ada. Ruku itu harus tumaninah. Ruku itu harus tumaninah. Ruku, berdiri, kemudian i'tidal, sujud. 4 tempat yang wajib untuk tumaninah. Kalau itu tidak dilakukan, bahkan berarti batal sholatnya. Sampai sini jelas nggak Pak? Bisa ditemukan di kitab ini Pak. Dan hadisnya jelas. Nepak itu salah satu perkara mutawali itu yang kencang Pak. Sampai terdengar gini berarti gerakan kencang. Walaupun sekali,
tetapi gerakannya sangat, itu dianggap batal. Gitu. Sekali apabila sangat. Tepukannya atau gerakannya itu banyak, dianggap banyak itu apabila berlebihan gitu. Ini sudah banyak Pak hitungannya. Atau ke pipi, wah gitu kan, itu sudah batal Pak. Tapi cukup, yang tidak batal itu cukup begini. Asih ganu tepuasnya Pak. Ganu lalaunan. Tapi udah gitu Pak, lalaunan 1 gitu, 2, 3. Pernah dengar Ustaz, ini ya tidak kelas, itu kali tahu loh Pak, gimana katanya diperbolehkan membuka pintu, gerakannya, itu gimana? Pintunya caket gitu, pintunya tercaket. Ya, poinnya kembali Pak. Ketika gerakannya tidak banyak dan dilakukan pertama karena darurat, dan yang keduanya adalah tadi ya, tidak dianggap banyak, tidak berlebihan, gitu. Itu maka dianggap tidak batal. Tetapi kalau 1 kali saja berlebihan itu dianggap batal. Buka pintu sekalian waalaikumsalam ya Pak. Ya, kalau ada urgen, misalkan umpama Pak. Rasanya apa gitu. Oh lihat dari awalnya memang tidak berbagai gerakannya dalam berlebih ya. Kali ada kisah lain gitu. Enggak sih Pak. Intinya di kitab ini wal amalul kasir itu dianggap banyak apabila 1 berlebihan dan pelan 3 kali. Secara berturut-turut. Tapi kalau ada jeda, boleh. Saya contohkan gini Pak. Terkait saf imam. Punten, relawan Pak Aldi lah, no ya sareng Pak Imam tak. Ini Pak orang. Ya, terkait imam sareng makmum. Nih Pak, hadis dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas pernah menginap di bibinya, Maimunah radhiyallahu anha. Pada saat itu Nabi itu sedang sholat. Nah, umpama ini Rasul. Allahu Akbar lah. Nah, ini Ibnu Abbas di sini. Datang Ibnu Abbas, datangnya di sebelah kiri begini, Pak. Allahu Akbar gini. Ibnu Abbas ceritana, ya Rasulullah ceritana. Nah, Ibnu Abbas ini ditarik supaya ke kanan. Nah, 1. Nah, ini sampai situ dulu 1. Nah, gitu. Begini lagi, kemudian ditarik lagi sama Nabi sampai ke kanan. Nah, begitu Pak. Sampai diriwayatkan Ibnu Abbas itu sejajar dengan beliau. Nah, begitu. Mangga Pak. 1. Nah, yang 2 tadi gerakannya kan 1, kemudian 2. Itu ada jeda. 1 narik, Rasul begini lagi, kemudian narik 2. Ada jeda. Tidak berturut-turut. 1 henteu kieu, Pak. Henteu kieu. Nah, tidak memutar badan. Nanti kalau memutar badan tidak menghadap kiblat batal salatnya. Di sini dijelaskan salah satu yang membatalkan salat adalah wastidbarul qiblah. Wastidbarul qiblah itu adalah beloknya badan kita dari kiblat. Nyerong sedikit saja begini, tidak menghadap kiblat itu dikatakan batal. Wastidbarul qiblah gitu. Gitu ya Pak ya. Baik. Sekarang kita khusus Pak membahas tentang bagaimana cara menyusun shaf di sholat berjamaah. Pertama gini, apakah sholat berjamaah itu dari kiri dulu, dari kanan dulu, atau dari tengah dulu? Ayo. Oke, siap. Apa ininya Pak? Ada dalilnya kah? Cenah ya Paknya? Cenah.
Kalau bertiga, satu, dua. Baik. Kita coba ambil pendapatnya Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Majmu', menyatakan bahwa shaf itu harus lurus dan seimbang. Gitu. Dalam kitab Al-Majmu' karangan Syekh Imam An-Nawawi, shaf itu harus seimbang. Kalau seimbang dari kiri atau kanan? Atau tengah? Center. Dan ini juga sesuai dengan hadis Nabi, nanti kita jelaskan. Pada saat kita melihat ada imam, maka yang diharuskan adalah kita berada di sebelah kanan. Kalau seandainya satu orang. Begitu. Kalau satu orang berada di sebelah kanan. Posisinya 5 jengkal dari imam. Kalau Ibnu Abbas tadi anak kecil, bisa sejajar, jadi maksimal maksudnya. Maksimal si makmum itu menjadi makmum secara posisi barisnya adalah sejajar dengan imam, itu maksimal. Kalau kita mah jangan, khawatirnya terlalu maju batal sholatnya. Nanti siapa imam siapa makmum jadi bingung. Kalau lebih, maka kata ulama sejengkal dari imam, gitu ya. Sejengkal maksudnya 5 jari ini ya. Ya punten, 1 jengkal. Nah, ukuran segitulah, ukuran tangan orang yang bermakmum. Kira-kira sebegitu ya, udah itu. Ya. Kalau sendiri. Nah, sekarang bagaimana kalau seandainya ada satu lagi masbuk? Kita contohin lagi, Pak. Punten Pak Imam lagi. Punten ya Pak Imamnya sareng Pak Aldi. Punten nih, Mas. Soalnya warang kanu sepuma bisi kewalat tapi. Umpama, nah iya. Ayo sok, misalkan ya imam, terus Allahu Akbar sok, Allahu Akbar. Ada satu orang masuk Pak, di mana posisinya Pak? Kiri. Yang kanan mundur. Oh gitu. Nah, baik. Sok Pak siapa? Mau jadi relawan? Pak Juhrin paling caket sok. Oh Pak. Ini berarti ya. Gimana Pak? Mundur. Oh gitu. Sok. Seimbang di mana seimbang? Ya. Itu di sini. Tarik ya Pak ya. Dalil kemarin gimana Pak? Haram hukumnya pada saat ada seorang makmum mengganggu imam, atau yang tadi itu sudah tepukan yang luar biasa, bisa mengganggu. Baik Pak. Nah kita lihat dalilnya begini. Ke depan nggak tahu mungkin ya, kalau kita berarti makmum ke belakang. Posisi Pau itu ada di mana? Kan di datangnya. Berarti saya otomatis ke sini. Ini imam atau ini siap itu di belakang. Oh siap. Baik. Oke. Siap. Atur nuhun Pak. Baik, yang benarnya, kalau nanti ada perbedaan, silahkan nanti dicari referensinya dari mana. Kalau memang itu sahih, maka boleh dipakai. Nah, sekarang saya hadirkan hadis sahihnya bagaimana ya. Apabila jamaah terdiri satu imam dan satu makmum, maka makmum berdiri di samping kanan imam dengan mundur sedikit dari barisan imam. Mana dalilnya? Bitu inda kholati Maimunah faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli faqumtu ayyasarihi faja'alani an yaminihi. Ini dari siapa ini? Hadis ini Ibnu Abbas, dan ini muttafaq alaih. Artinya memang hadis ini betul-betul sahih, diakui sahih. Pada saat Ibnu Abbas menginap di bibinya, yaitu Siti Maimunah, maka Rasulullah SAW berdiri untuk melaksanakan sholat. Kemudian Ibnu Abbas berdiri tadi di sampingnya, samping Rasulullah. Lantas kemudian Rasulullah menarik Ibnu Abbas, seperti tadi yang saya contohkan ya. 1, kemudian 2, sampai dia berada di sisi kanan Rasulullah SAW. Itu 1. Berarti kalau satu imam seperti itu.
ada di sebelah kanan. Kemudian yang kedua, apabila sholat berjamaah sedang berlangsung dengan susunan satu makmum di sebelah kanan seperti tadi, kemudian datang lagi satu calon makmum, bagaimana? Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Fakuntu ayyasari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhadha biyadi fa adarani hatta aqamani an yaminihi wa jaa Jabbar bin Sakhrin hatta qama ayyasari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhadha bi aidina jami'an fadafa'ana hatta aqamana khalfah. Mangga Pak Juli dihartoskeun. Ya itulah. Artinya begini Pak, pada saat ada makmum baru seperti tadi, maka yang makmum tadi itu membuat soft baru di belakang. Menepuk nggak? Di hadisnya enggak Pak ternyata, tidak menepuk. Nah sekarang pertanyaannya begini, tepukan itu syariat atau isyarat? Nah, itu. Syarat atau isyarat? Isyarat. Apakah pada saat tidak menepuk masalah nggak? Nggak masalah. Umpama tadi Pak Aldi di depan jadi imam, saya di pinggirnya, tanpa pun menepuk, pada saat Pak Aldi ini yakin saya menjadi makmum, maka Pak Aldi langsung berubah niat menjadi imam tanpa juga menepuk, nggak ada masalah Pak. Poinnya adalah kita tahu siapa imam, siapa makmum. Poinnya itu. Bisa dimengerti nggak Pak? Jadi tepukan itu tidak wajib, itu hanya isyarat. Cukup seperti ini saja isyarat cukup. Allahu Akbar. Kita yakin orang yang di depan kita itu menjadi imam, dia tahu bahwa kita bermakmum, cukup. Tidak perlu menepuk. Begitu Pak. Kecuali imamnya ya tadi berem gitu ya. Isyarat gitu. Kalau berem kan Dalam sholat bahkan tidak boleh merem Pak. Sare. Kalau kasus kedua tuh Baik. Nah, apabila ada satu calon makmum baru, maka keterangan dari hadis tadi, orang yang baru bikin soft di belakang. Nah, kita contohin Pak. Punten nih Pak Imam, dari Pak Imam ini, Pak Imam tersawiyas ya. Pak Aldi lah. Saya jadi makmum yang terakhir Pak. Sok Pak, punten agak majuan nih Pak. Siapa yang jadi imam? Nah ini ceritanya udah nih. Allahu Akbar. Begini ya, ini posisinya. Saya posisinya kan tadi begini, ya kan ya. Allahu Akbar. Di sini posisinya Pak. Supaya apa? Poinnya tadi seimbang. Seimbang itu tidak di sini Pak. Tidak di sini tidak. Tetapi di sini berarti. Di kiri ada kanan, ada kiri. Seimbang nggak? Seimbang. Satu imam, dua makmum. Allahu Akbar. Nah, poinnya, pada saat setelah Allahu Akbar ini, ada dua caranya. Apabila memungkinkan, imam yang maju. Nah, begitu, sekiranya bisa sujud, kemudian saya melangkah ke kanan satu langkah, ini ke kiri satu langkah, sehingga bertemu di tengah. Center tuh Pak. Itu satu, itu yang pertama. Yang keduanya, imam diam. Nah, pada saat Allahu Akbar, saya dengar Pak Imam ini dengar saya Allahu Akbar. Setelah takbiratul ihram mundur Pak. Nah, begitu. Kemudian ke tengah. Paham nggak Pak sampai sini? Jadi poinnya adalah tetap center. Begitu. Bisa imam dulu, bisa imam maju atau si makmum mundur. Sekarang. Iya, sama aja Pak. Ya, nanti kita lihat kalau 3 orang. Kenapa? Ngejar center kan? Ya, ngejar center. Sesuai hadis Nabi tadi. Kenapa Pak? Meskipun nggak bergerak juga nggak apa-apa. Yang gimana Pak? Nggak bergerak juga tadi di sini, enggak aja pada diam semua gitu. Enggak masalah. Enggak, justru harus ke belakang. Atau si imam maju. Kan pada ngerti Pak, diam aja gitu. Ini udah di sini udah center. Baik, itu yang kelirunya. Kita bahas yang benernya. Jadi kalau sudah mengerti, paham Pak, kita sama-sama mengerti nih yang mengaji, harusnya begitu, sesuai sunnah tuh begitu. Kalau ada satu makmum, kemudian muncul makmum baru, dia berada di kiri.
satunya tengah, kemudian kiri. Pada saat Allahu Akbar, boleh imam yang maju kalau memungkinkan. Imam kan tembok, Pak. Itu ya. Maka berarti yang disyariatkan adalah makmumnya saja yang ke belakang. Kemudian disenterkan. Nah, seperti itu. Paham sampai sini, Pak? Dalilnya tadi, Pak, yang diriwayatkan oleh riwayat Imam Muslim ya. Ya. Mohon itu, Pak. Kalau misalkan Muslim Iya. tidak paham, Betul. kan harus mundur. Tapi ini enggak. Nah, pertanyaannya begini sekarang, Pak ya. Sebelum saya jawab. Kan tadi dua imam, ada satu imam, ada dua makmum. Pertanyaannya kalau ada makmum baru gimana? Jadi 3 makmumnya. Gimana coba? Gimana coba, Pak? Gini kan ya. Ini imam. Ini makmum 1, makmum 2. Ada satu lagi, saya datang. Di mana posisinya? Tuh, di tengah. Terus yang 2 ini gimana? Gini itu. 2. Nah, pertanyaannya tadi kalau nggak ngerti dua-duanya ini, satunya saya ada di mana ini? Nggak tahu nih, nggak tahu hukum nih, nggak ngaji nih. Di mana, Pak? Wah, ini nanti kalau banyak sini gitu ya. Baik, kalau kondisinya tidak mengerti, ambil posisi tengah. Kalau di sini sudah belum ada orang, maka berarti di kanan. Kalau sudah ada 2 di kanan, kemudian di kiri, dan seterusnya begitu. Kalau memang tidak mengerti, karena memang banyak sih, Pak, seperti ini, tidak mengerti. Sampai sini bisa dipahami nggak, Pak? Nah, kemudian yang ketiga, Pak, sebelumnya tadi sudah ada 2 orang, datang lagi 1 orang, gimana tuh? Ya, pasti sudah ke belakang. Berarti posisinya di mana? Terus seperti itu, kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Jadi lihat, Pak, upami lebet ke masjid tingali kanan heula, kiri heula. Memang afdolnya adalah kanan, tapi kalau kanannya sudah banyak, ambil di kiri. Wah, so paling bagus misalkan paling saya di kanan, ditinggali sikon, Pak. Misalnya daya kanan kumaha kiri kosong. Nah, berarti keafdolan itu pada saat bukan hanya di sebelah kanan, tetapi mana yang kira-kira seimbang. Begitu. Mangga. Kami di sini ya, rata-rata kosong itu juga karena sini tengah mah penuh, jadi kalau di sana tuh beretes dulu. Siap. Tengah-tengah jadi terima kanan, jadi kosong. Yang 3 ya. Yang Ya. Siap. Ujung dulu yang pertama. Siap. Baik. Kesini gitu. Yang penting kita tahu dulu, Pak ya. Tahu dulu hukum kesunahan sholat berjamaah adalah begitu. Kanan, kiri, kanan, kiri. Ambil dari tengah. Apabila di satu tempat tidak memungkinkan. Herin kan, Pak? Nah, pami herin siga gitu, maka boleh kira-kira yang tidak menyulitkan. Berarti ambil paling kiri ya. Kalau dari sisi ini ya. Sop kiri. Ya. Penuh sampai sini kumaha gitu. Baik. Sampai sana. Jadi tadi keabdolannya adalah di tengah dan kiri kanan. Tetapi kalau tidak memungkinkan, isi yang nanti paling tidak menyulitkan. Pilih gitu halangan. Kalau kondisi ini, usah di Masjid Raya belum bisa. Itu kiri kanan dia panjang, bisa tuh ini aja atau harus berbaris ke belakang. Tidak sampai dari ujung sampai ujung kanan, ujung kiri kan lebar bisa kan. Ya. Ya biasanya suka di tengah dulu gitu. Siap. Gitu kan. Paham? Betul. Kalau ini, Pak, ini paling baik yang mana nih? Di hukum fikihnya, soft mana yang paling utama? Depan. Nah, pamil gitu mah berarti kedanan masjidnya di damel teh sebaris we panjang. Kitunya definisinya. Kayak naik angkot kayak di depan semua. Ya kan gitu loh, ya, Pak. Kalau seandainya sap pertama itu memang diharuskan gitu, memang sap pertama itu adalah yang paling besar pahalanya, pada saat kondisi gimana dulu? Ada keterangan lain yang menyebutkan bahwa kita sebagai makmum harus melihat dan mendengar imam.
melihat. Katingali itu gerakan imam. Upami tos teka tingali, maka damel saf baru. Jadi jangan memanjang. Kenapa, Pak? Meskipun belum penuh. Kasusnya ini adalah pada saat memang kita tidak dalam kondisi banyak orang. Tidak, kalau di Masjid Agung itu kan biasa penuh sampai ini. Nah, seperti itu, Pak. Apalagi tidak ada sound system. Kalau ada mah nggak ada masalah. Dipahami keabdalannya dulu, Pak ya. Keabdalannya adalah saf pertama untuk melihat dan mendengar gerakan imam. Begitu ya? Sampai kelihatan. Itu abdalnya. Kalau tidak, maka bikin saf baru. Khawatirnya seperti itu. Tidak melihat. Begitu. Tapi posisi tadi di tengah. Oke, lanjut, Pak. Umpama, kan tadi satu-satu. Sekarang posisinya begini nih, Pak. Ada imam. Ini ada imam. Ada satu makmum. Tadi no dongkap seberapa? Hiji. No tadi idenya hiji. Ayeuna no dongkapna duaan. Langsung. Di mana? Di mana, sok? Cuma tengah dan kiri. Tengah dan kiri. Berarti di dia gitu. Gitu. Nah. Yang kedua, kalau apabila ada makmum berdua, maka posisinya di saf baru. Saf baru, Pak. Nanti saya sebutkan hadisnya ya. Jadi saf baru ini, Pak, itu nanti ini yang mengikuti. Setelah Allahu Akbar ini terdengar dari dua orang ini Allahu Akbar, baru kemudian si makmum ke belakang menyesuaikan dengan ini. Kalau sebelum Allahu Akbar, masa kan udah tahu gitu. Kita mundur aja. Jangan. Oh, ya. Posisi sebelum Allahu Akbar, si makmum yang di sebelah kanan tidak boleh bergerak. Diam dulu sampai Allahu Akbar terdengar baru ke belakang. Ada nggak tepukan menepuk pundak di situ? Nggak ada ternyata, Pak. Tidak ditemukan. Berarti menepuk pundak itu adalah isyarat saja, bukan syarat. Isyarat bukan syarat. Begitu. Paham nggak Pak sampai sini? Ini aturan sholat di dalam saf berjamaah yang ketiga dari 7. Ini baru 3. Kemudian apa lagi? Apabila datang seorang laki-laki dan dewasa, laki-laki dewasa dan anak kecil. Nah, umpama ada satu imam, satu makmum. Abdi dongkap ya ke masjid sareng putra. Nah, satu di sini, satu lagi di mana? Satu lagi di mana? Di kanan? Di mana? Di kiri yang bawah. Di kiri yang bawah. Di sini. Terus di sini gimana? Kosong. Yang mundur tadi gimana? Oh, sabar. Ayo. Saf baru. Jadi sabar. Saya bacakan hadisnya, Pak ya. Hadisnya wasofaftu ana wal yatimu waro'ahu. Saya ulangi, wasofaftu ana wal yatimu waro'ahu. Ini dari Ibnu Abbas. Pada saat ada seorang laki-laki, anak kecil nih, laki-laki dengan anak kecil, maka posisinya dia sejajar. Tidak perlu seperti tadi, Pak, ke belakang. Nggak perlu. Tapi dia sejajar dengan si ini. Ya, begitu. Apabila si imam ini maju tadi kan, maka posisinya masih tetap sejajar dengan ini. Tidak tadi seperti ini, Pak. Karena kalau ini dua-duanya dewasa. Tapi kalau anak kecil berbeda perlakuan. Dia tetap seperti ini. Begitu. Paham sampai sini, Pak? Itu yang keempat. Sampai selesai. Apa? Sampai selesai sholatnya. Posisinya si anak kecil ini sama. Diposisikan langsung sama dengan si anak orang dewasa. Sama gitu, Pak. Imamnya dalam kondisi tadi imam maju, pada saat dia mundur, posisi si anak kecil kan dia tidak tahu ya. Nah, itu disesuaikan dengan langsung si makmum. Begitu. Sampai sini, Pak, agak-agak mulai berkunang-kunang kayaknya, Pak ya. Ini baru 4, Pak. Nggak apa-apa, kita lanjut aja dulu ya.
Nah, sekarang posisi. Kalau ada imam, kemudian makmum laki-laki dewasa, kemudian anak kecil. Urutannya gimana? Urutan softnya. Imam, ada laki-laki dewasa, ada anak kecil. Urutannya bagaimana? Imam dulu, laki-laki dewasa, kemudian anak kecil. Baik. Saya pernah menjelaskan khunsa. Masih ingat nggak Pak khunsa? Khunsa itu adalah orang yang punya alat kelamin ganda. Khunsa disebut dalam fikih. Dua barangnya ada Pak. Dan itu ada. Kita tahu di TV ada kan? Kalau untuk khunsa posisinya ada di mana? Imam, laki-laki dewasa, anak kecil, atau khunsa dulu kemudian anak kecil. Ayo, yang mana? Jelas anak kecil. Khunsa tidak disebutkan dewasa atau anak kecil. Khunsa aja. Nah, gimana Pak? Susunannya gimana Pak? Gimana Pak? Imam, nih Pak. Imam. Ini imam. Terus, makmum apa dulu nih? Laki-laki dewasa, laki-laki dewasa. Nah, sekarang pertanyaannya, ada khunsa, ada anak kecil, mana yang diprioritaskan? Tapi anak kecilnya bukan khunsa, Pak. Dah ngerti namanya. Anak kecil tulen ya. Nah, berarti di sini adalah anak kecil, Pak. Anak kecil. Baru di sini adalah barisan hunsa. Nah, hunsa. Baru nanti di sini adalah saf perempuan. Begitu, Pak. Lanjut. Di fikih, orang yang berkategori atau terdefinisi khunsa tidak boleh menjadi imam untuk laki-laki. Tidak sah hukumnya seorang khunsa mengimami laki-laki tulen. Karena dia mah setengah. Dia mah setengah. Tapi kalau untuk perempuan, boleh. Kemudian, orang yang kemayu, meskipun dia sangat kemayu lebih dari perempuan, dia tidak bisa menjadi makmum untuk perempuan. Nggak bisa, tetap dia harus menjadi imam. Jadi kodratnya memang laki-laki, gitu Pak. Jadi kalau kemayu gitu, dia tidak bisa menjadi makmum bagi perempuan. Anggar we kedah jadi imam. Dalam hukum fikih, Pak, khunsa ini adalah penyakit. Artinya ketidaknormalan yang memang anugerah. Tidak dibuat-buat, beda loh Pak ya. Tidak dibuat-buat ini definisinya. Tidak dioperasi. Gender itu, transgender itu sudah merubah kodrat. Kalau dia tadinya laki-laki tulen, maka selamanya dia jadi laki-laki tulen. Nggak bisa, oh saya mah genetiknya ke perempuan, hunsa enggak, tulen. Nggak bisa. Dalam hukum fikihnya dia tetap menjadi laki-laki. Sama seperti ada kasus artis gitulah ya. Dia mau dimakamkan, disolatkan perempuan, binti, nggak bisa, tetap aja laki-laki karena dia transgender, nggak bisa. Kalau hunsa itu memang penyakit, anugerah dari Allah, memang tidak bisa memilih dia. Transgender mah kan memilih Pak. Saya memilih perempuan, saya memilih laki-laki, itu mah pilihan dia. Ketika dia punya kesadaran memilih, gitu kan? Tapi kalau khunsa dalam ilmu fikih ini bukan pilihan dia, dari Allah langsung seperti itu. Nah biasanya ini terkenal kalau dulu sudah si orang tuanya ini sudah paham nih orang ini khunsa, maka dia mengarahkan ke mana? Itu kan dalam khunsa itu kalau dia kecenderungannya ke perempuan, maka dia bisa jadi perempuan. Tinggal nanti seperti kasus yang atlet itu tinggal dioperasi. Tinggal dioperasi, dia secara genetiknya kemana paling kuat? Hormonnya paling kuat kemana? Kalau ke laki-laki, jadilah laki-laki. Tapi kalau dia misalnya lebih ke perempuan, maka dia perempuan.
tetapi catatannya dia tidak bisa menjadi makmum bagi perempuan. Tetap saja begitu. Ini bukan soal membedakan, tetapi ini soal hukum fikih yang memang secara khusus dibahas di ilmu fikih terkait dengan bab sholat ini. Begitu, khusus itu Pak. Namanya hunsa. Kalau di zaman Sudah ada, dari zaman Nabi sudah ada. Karena ini penyakit Pak memang. Kayak sindrom lah di kita mah gitu. Walaupun dia sebenarnya laki-laki, malah jadi tangan juga laki-laki, tapi sifatnya seperti perempuan. Iya, hunsa itu ada 2 jenis kelamin Pak. Ada 2, iya. Ada 2. Ada 2 Pak, hunsa itu 2. Dan saya alhamdulillah Pak, alhamdulillahnya itu punya teman seperti itu. Ada, dua-duanya ada gitu. Betul itu nggak ngarang, itu betul Pak. Tapi dari si jenis itu ada yang berkembang, Hmm. berkembangnya yang mana juga sih. Ya, lebih dominan hormonnya kemana? Betul Pak. Dalam ilmu fikih Pak, hunsa itu disebut dengan kelainan, jadi abnormal kan Pak ya. Nah, ini dihukuminya adalah dihukumi seperti orang yang kena penyakit. Dihukuminya, orangnya mah enggak, karena tadi anugerah. Memang sudah pemberian Allah begitu. Tetapi karena dia punya tanda petik masalah. Jadi kan kita harus mendefinisikan dia laki-laki atau perempuan, kan bingung Pak. Upami kurang misalkan maut gitu, binti atau bin, bingung kan Pak. Maka ini dianggap diidentifikasinya adalah orang yang seperti punya penyakit, yang harus diidentifikasi penyakit ini apa gitu, harus dikemanakan ini, apakah di keperempuankan atau dilaki-lakikan, supaya pada saat menyolatkan juga jelas binti atau bin, begitu Pak. Paham Pak ya? Mudah-mudahan. Mangga. Kalau unsa itu condongnya ke perempuan kan mungkin akan tumbuh payudara. Jadi jelas seperti jadi nggak ragu lagi perempuan. bisa jadi Belum tentu tapi Pak. dewasa. Iya. Gini Pak, orang punten-punten karena kita lagi ngaji Pak, belum tentu orang yang tumbuh payudara kemudian kita mengidentifikasi dia perempuan, belum tentu juga. Harus dikembalikan ke dianya Pak. Dia itu condongnya kemana? Kalau punya payudara tapi laki-laki gimana? Itu ada Pak. Kasus coba deh nanti ini sudah saya lihat Pak di internet. Kasus seperti ini ada. Tumbuh payudara itu tidak berarti, ini yang khusus unsa ya, bukan dalam arti transgender nih Pak. Unsa itu pada saat dia tumbuh dewasa, kalaupun dia punya payudara, belum tentu secara kejiwaannya perempuan. Unsa itu case khusus Pak, khusus dia mah. Makanya nanti dikembalikan ke orangnya. Kamu punya payudara. Kamu ngerasa perempuan nggak? Nanti lihat mainannya apa. Jangan-jangan robot-robot, bukan boneka. Kasus seperti ini banyak. Maka sekali lagi dikembalikan ke orangnya. Ngerasanya bagaimana? Baru di situ dihukumi. Oh, kamu memang perempuan. Kalau seandainya pertumbuhan payudaranya sama dengan kejiwaannya, maka berarti jelas perempuan. Terlihat fisiknya begitu. Tetapi kalau tidak sesuai harus dibuang berarti. Harus dibuang itu Pak. Begitu Pak. Wallahu alam ya. Dalam riwayat pada saat mengisi saf-saf depan, para sahabat itu mengisi safnya dengan rapi. Di awal saja sudah rapi, tidak calcul, bentuk calcul Pak. Bahkan di hadis itu disebutkan, saya datang, nih kata sahabat, saya datang mengisi saf sehingga tidak ada celah. Tuh Pak, tidak ada celah itu berarti gimana? Kalau ada satu orang yang sudah datang, 2 orang sudah datang, ada di tengah-tengah celah dia masuk, ada celah lagi masuk lagi, ada celah lagi masuk lagi, sehingga di soft itu tidak ada lagi celah, artinya terisi semua. Ya, tidak kan kalau kita datang pertama kali yang disyariatkan apa? Salat sunnah apa? Tahiyatul masjid dulu, ya kan? Berarti sholatnya wajib atau sunnah? Baru sunnah. Ini sunnah atau wajib? Sunnah qabliyah kan? Nah, berarti sama kasusnya. Seharusnya si safnya itu sama seperti kita mau sholat wajib juga, sudah diisi saf-safnya. Ya, ini juga sebagai faedah pada saat orang yang baru datang mau juga sholat supaya kebagian.
Nyaman juga kan, wah pas ningali itu wah mau pinuh, padahal mantep kadang ngalangkungan jal minus sholat kan Mbak, begitu ya. Mudah-mudahan yang hadir di sini mah enggak ya, sudah tahu nih, sudah tahu. Jadi kalau ada orang yang baru datang nembe sumping, maka isi dulu nih yang paling depan, udah isi set, udah penuh baru soft kedua, udah penuh baru soft ketiga, sehingga nanti orang yang mau sholat sunnah juga kebagian, begitu Pak. Perkawis sholat Jumat. Sholat Jumat pada saat mau berangkat sholat ada doa Pak. Ini juga sabda Nabi SAW, dan alhamdulillah dari dulu saya amalkan ini Pak. Apal tuh Pak doanya sebelum berangkat sholat Jumat. Doanya begini, Allahumma inni as'aluka bihaqi sa'ilina alaika bihaqi man sya'ahada. Pernah ngadangu tuh Pak? Barusan. Alhamdulillah Pak. Kajiannya bermanfaat karena nembe ngadangu. Allahumma inni as'aluka bihaqi sa'ilina alaika bihaqi man sya'ahada fa inni lam akhruj asharan wala bataran wala riya'an wala sum'ah kharajtu ittiqa'a sakhatika wa ibtigha'a mardatik. Memang panjang Pak. Panjang emang ini, tapi doa ini selalu Nabi lakukan pada saat mau berangkat ke masjid. Nanti kita artikan ya. Antu'idhani minan nar wa antaghfirli dzunub innahu la yaghfiru dzunuba illa anta wa qalallahu bihi sab'ina alfa malak yastaghfiruna lah wa astaqbalallahu alaihi wa biwajhi hatta yaqdiya salatah. Ulangi Pak Imam. Nggak ulang. Anu hartosna teh kieu Pak. Ya Allah, aku meminta kepadamu dengan baik peminta kepadamu. Dan aku juga meminta dengan hak jalanku ini. Sesungguhnya aku keluar bukan untuk keburukan, kemudian bukan untuk kesombongan, bukan untuk riya, bahkan untuk dipuji. Aku keluar agar terhindar dari murkamu dan mengharap ridhomu. Tuh, bagus doanya ini. Maka aku meminta agar engkau melindungiku dan siksa neraka dan mengampuni dosaku. Karena tidak ada yang mengampuni dosa kecuali engkau. Sambil jalan tepa orang ke masjid nyuhunkeun dihapunten dosa orang ya gitu, kenging mangga pami hafal tadi mangga, ya Allah hapunten gitu, sadaya rupi dosa orang itu memang tiasa Pak gitu. Disunahkan kalau bisa begitu Pak, nanti dihafal ya. Nah kemudian setelah datang ke masjid sholat apa dulu? Tahiyat masjid. Setelah tahiyat masjid umpama Pak Haji Dedi dongkap ke masjid mana Al-Inayah setengah 12, ayeuna kan duhurna sabaraha? Tabu 12 pas apa langkung? Kirang. Nah umpama tadi dongkapna setengah 12, kan masih seueur tawa waktos teh Pak. Selama masa menunggu dari sholat itu, dari sholat tahiyat masjid sampai dengan berdirinya imam untuk khutbah, maka disunahkan ada sholat namanya sholat intizor. Intizor Pak. Berapa rakaat sholatnya? Bebas. Dua-dua. Badai 8 sekali Pak. Bisa opat apa ente? Dua-dua. Itu Pak, sambil ngantosan si khotib naik ke atas mimbar, maka disunahkan untuk sholat 2 rakaat sampai si khotib assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca sholawat pada saat kita menunggu sampai khotib naik juga disunahkan untuk membaca sholawat. Maka kemudian sering disebutkan innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Itu untuk mengingatkan perbanyaklah baca sholawat di hari Jumat. Begitu Pak, selain sholat tadi. Apalagi yang lain, zikir. Zikir apa saja, begitu ya. Allah alam Pak, barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ilmu baru, pengetahuan baru. Nanti ada hal-hal yang belum dimengerti atau masih abu-abu, insya Allah nanti minggu depan kita bahas kembali. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.